Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Allah memudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga nikmat untuk terus hadir di majelis ilmu senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga kita terus menjadi muslim yang berbenah diri ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita ucapkan teruntuk kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, di malam yang penuh kebaikan ini, kita telah masuk di pertemuan kita yang ke-39. Kita telah masuk di pertemuan kita bahasa Arab online Al-Insan ini, pertemuan yang ke-39. Oleh karenanya, hendaklah kita senantiasa memperbaharui niat kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah berikan keridhaan, yaitu dengan hadirnya kita di majelis ilmu, belajar bahasa Arab ini, dan kita termasuk ke dalam hamba-hambanya yang beruntung. Kemudian kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta untuk senantiasa menjaga semangatnya di dalam belajar. Senantiasa untuk menjaga semangatnya di dalam belajar. Karena semangat di dalam belajar ini merupakan suatu hal yang utama agar antum mudah mendapatkan
materi yang disampaikan oleh Ustadz Ami Ahmad hafizahullah taala wa ra'ah. Dan orang yang semangat tentunya berbeda dengan yang tidak. Jika antum semangat di dalam belajar, maka insya Allah ke depannya antum akan mendapatkan banyak kemudahan oleh Allah. Kemudahan untuk hadir di majelis ilmu, kemudahan untuk memahami materi yang disampaikan dan yang lainnya. Baik, kami juga mengingatkan kepada para tulab di sini untuk senantiasa murojaah pelajaran yang telah berlalu. Insya Allah kita masuk di pelajaran baru sekarang. Sebelumnya kita sudah mengadakan 2 imtihan dan semoga itu menjadi pijakan antum untuk melangkah ke depan, pijakan baru. Jangan ada yang meremehkan imtihan dari para tulab semua di sini. Karena nilai imtihan itu nanti akan kita rekap. Kemudian antum yang tidak mengikuti imtihan juga jika diakumulasikan nanti tidak bisa mengikuti pelajaran ke depannya. Dan tentunya imtihan itu menjadi cermin sejauh apa progres atau prestasi belajar antum sampai di waktu itu. Maka jangan diremehkan terkait dengan imtihan. Antum harus mempersiapkan diri untuk imtihan selanjutnya dan berbenah dari imtihan yang sebelumnya. Baik, itu saja. Mohon antum semuanya untuk tawadjuh, menghidupkan kamera, mempersiapkan buku dan alat tulisnya, mengambil faedah yang banyak dari Ustadz Ami Ahmad hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Karena Ustadz Ami Ahmad telah hadir di antara kita pada majelis ini, maka waktu dan kesempatannya kami persilahkan kepada Ustadz Ami Ahmad, falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, kita melanjutkan materi. Terakhir materi yang kita bahas adalah terkait isim yang bersambung dengan ya al-mutakalim. Ya, pelajaran 11. Di mana isim yang bersambung dengan ya al-mutakalim itu termasuk salah satu dari tempat terjadinya i'rab takdiri. Ya, i'rab takdiri yaitu i'rab yang bersifat takdiran. Takdir itu artinya tersembunyi. Jadi i'rab takdiri adalah i'rab yang tanda-tanda i'rabnya tidak terlihat secara lafzi, secara lafaz ya, tapi tersembunyi. Misalnya harusnya marfu dengan dhamma tapi dhammanya nggak kelihatan. Mansub dengan fathah tapi fathahnya nggak kelihatan. Majrur dengan kasroh tapi kasrohnya nggak kelihatan.
Ya, itu namanya i'rab takdiri lawan dari i'rab lafzi. Jadi ada i'rab lafzi, ada i'rab takdiri. I'rab lafzi ya berarti adalah i'rab yang secara lafaz terlihat, tanda-tanda i'rabnya terlihat secara sharih. Marfu dengan doma terlihat domahnya. Ya, marfu mansub dengan fathah terlihat fathahnya. Majrur dengan kasroh terlihat kasrohnya. Itu namanya i'rab takdiri. I'rab lafzi. I'rab lafzi. Adapun i'rab takdiri adalah i'rab yang tidak terlihat tanda-tandanya secara sharih, ya, secara jelas, melainkan tersembunyi. Untuk isim nanti tempatnya ada 3 i'rab takdiri ya, sudah kita berikan penjelasannya, yaitu terjadi pada isim maksur, isim mankus, dan isim yang bersambung dengan ya al-mutakallim. Isim maksur itu sebab takdirinya adalah at-ta'adzur. Ya, at-ta'adzur itu artinya uzur. Sedangkan pada isim mankus itu sebab terjadinya adalah at-taqlu, yaitu rasa berat pada lisan orang Arab untuk menampakkan harokatnya. Kemudian yang ketiga terjadi pada isim yang bersambung dengan ya al-mutakallim, itu disebabkan oleh al-munasabah. Ya, munasabah itu menyesuaikan. Yakni semua harokat apabila bertemu dengan ya mutakallim harus bermunasabah menjadi kasroh. Ya, bermunasabah menjadi kasroh. Sehingga yang harusnya doma tidak terlihat domahnya karena harus ya bermunasabah menjadi kasroh. Yang harusnya fathah tidak terlihat fathahnya karena harus bermunasabah menjadi kasroh. Ya, baik. Insya Allah itu sudah kita pelajari. Terkait materi-materi yang sebelumnya, barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan dulu, monggo, sebelum kita lanjut pada pembahasan materi baru. Insya Allah tidak ada, ya. Insya Allah bisa dipahami semua. Baik, sekarang kita lanjutkan pada modulnya, itu halaman 58. Halaman 58 dari modulnya. Seperti yang dulu sudah pernah saya sampaikan, kita akan mengambil sebuah konsep baru, ya, namanya konsep mubtada muakhar khobar muqaddam. Ya, mubtada muakhar khobar muqaddam. Baik. Beberapa konsep yang sudah kita ambil sebelumnya ada konsep mubtada khobar yang normal, ya, yang biasa. Kemudian ada konsep idhofah, ada konsep badal mubdal, konsep na'at man'ut, konsep silah mausul. Nah, sekarang konsep yang berikutnya adalah konsep mubtada muakhar khobar muqaddam. Ya. Ini sebenarnya juga tidak lepas dari pembahasan konsep mubtada khobar, hanya saja ini dengan tipe mubtadanya muakhar khobar muqaddam. Muakhar itu artinya diakhirkan, sehingga nanti posisi mubtada itu berada di belakang. Dan muqaddam, khobar muqaddam itu artinya dikedepankan, sehingga khobar itu berada di depan. Ya, khobarnya berada di depan. Nah, saya bacakan untuk soal nomor 2. Semuanya harap tawajuh, memperhatikan, ya. Nah, jangan sampai ada yang tidak paham. Semuanya harus paham, ya. Belajar itu harus punya prinsip paham, tidak boleh tidak paham. Baik.
Apa yang dimaksud dengan konsep mubtada muakhir khobar muqaddam? Bagaimana penerapannya dalam kalimat? Ya, apa yang dimaksud dengan konsep mubtada muakhir khobar muqaddam? Bagaimana penerapannya dalam kalimat? Jawabannya, mubtada muakhir khobar muqaddam yang kita singkat menjadi MMKM supaya lebih memudahkan penyebutannya. Mubtada muakhir khobar muqaddam MMKM merupakan salah satu uslub konsep dalam bahasa Arab. Ya, jadi ini merupakan salah satu konsep. Selalu saya sampaikan setiap konsep itu pasti punya fungsi dan aturan. Ya, nah. Berikutnya, sebagaimana telah diketahui pada penjelasan konsep mubtada khobar, bahwa secara hukum asalnya mubtada berada di depan, di awal jumlah. Namun dalam kondisi tertentu, mubtada bisa berada di belakang atau diakhirkan, dan khobar berada di awal atau dikedepankan. Kondisi seperti inilah yang terbentuk dalam konsep MMKM atau mubtada muakhir khobar muqaddam. Jadi gambarannya seperti itu, ya, bisa dipahami. Jadi ketika kita menyebut istilah mubtada muakhir khobar muqaddam, ya, di dalam mindset kita sudah ada gambaran, oh berarti mubtadanya berada di belakang, khobarnya berada di depan. Nanti yang menjadi masalah adalah bagaimana cara kita tahu, bagaimana cara kita mengidentifikasi, oh ternyata yang di depan ini bukan mubtada melainkan khobar. Karena kita sudah mendapatkan ilmu bahwasanya isim yang mengawali suatu kalimat itu disebut sebagai mubtada. Tapi ternyata tidak selalu, ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu, ternyata yang mengawali suatu kalimat itu bisa juga khobarnya, bukan mubtadanya. Itu. Berikutnya, mohon diperhatikan. Lantas bagaimana bisa terjadi khobar muqaddam, yaitu khobar yang dikedepankan. Nah ini yang perlu kita pelajari, kita identifikasi. Supaya nanti kalau kita mendapatkan tipe jumlah atau kalimat yang seperti itu, kita sudah paham, oh ini adalah khobar yang dikedepankan, khobar muqaddam. Meskipun berada di depan, tapi kita paham ini adalah khobar ini, bukan mubtada. Nah, gitu ya. Kalau khobar yang di depan, berarti mubtadanya pasti muakhir. Mubtadanya pasti muakhir. Baik. Sebenarnya ada beberapa versi terjadinya khobar muqaddam, khobar yang dikedepankan. Tapi untuk level DL1 ini, karena sesuai dengan kebutuhan, dan yang sedang dibahas dalam materinya di kitab DL, kita ambil satu saja versi mubtada muakhir khobar muqaddam. Ya, mubtada muakhir khobar muqaddam. Insya Allah nanti atau kapan-kapan kalau memungkinkan ya, akan saya terangkan versi-versi yang lain ya, meskipun tidak ada di modulnya, buat tambahan-tambahan wawasan ya. Tapi sekarang kita fokus ke versi yang ini dulu. Ya, terjadinya mubtada muakhir khobar muqaddam versi yang ini. Karena yang dipakai di dalam kitab DL ini. Baik. Selanjutnya harap diperhatikan. Terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang disebut dengan syibhul jumlah serta hukum yang terkait dengannya. Jadi kita perlu memahami apa yang disebut dengan syibhul jumlah serta hukum yang terkait dengannya. Waktu itu sudah pernah saya singgung bahwasanya syibhul jumlah itu sangat erat kaitannya dengan konsep ini. Mubtada muakhir khobar muqaddam atau MMKM ini ya. Itu sangat erat kaitannya dengan syibhul jumlah. Halaman setelahnya mohon dibuka. Baik. Harap diperhatikan.
Syibhul jumlah secara bahasa artinya mirip atau menyerupai jumlah. Ya, syibh itu artinya mirip. Jumlah ya berarti jumlah. Menyerupai jumlah. Yakni suatu susunan kata yang dianggap menyerupai jumlah, namun tidak memenuhi syarat sebagai jumlah. Ya, jadi syibhul jumlah itu dianggap mirip dengan jumlah, tapi tidak sampai memenuhi syarat sebagai jumlah. Waktu itu sudah pernah kita singgung juga ya, masalah syarat-syarat ya suatu jumlah. Nah, di sini saya tampilkan kembali supaya nanti semakin paham, oh syarat jumlah itu seperti ini. Makanya nanti syibhul jumlah itu dikatakan tidak memenuhi syarat sebagai jumlah. Di situ ya, saya bacakan, harap diperhatikan. Syarat susunan jumlah adalah, nah, jumlah itu kan ada dua, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim, atau simpelnya jumlah ismiyah itu adalah representasi dari mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar itu adalah jumlah ismiyah. Oleh karena itu, syarat susunan jumlah untuk jumlah ismiyah, ya, syarat susunan jumlah ismiyah adalah minimal ada mubtada dan khobar, itu minimal. Ya, umdahnya itu di situ. Umdah itu susunan inti, ya, intinya itu adalah umdah. Nah, umdah dari jumlah ismiyah itu adalah mubtada dan khobar. Ada mubtada saja, nggak ada khobar, tidak sah sebagai jumlah. Ada khobar saja, nggak ada mubtada, juga nggak sah sebagai jumlah. Gitu ya. Jadi harus ada mubtada dan khobar. Kemudian yang kedua, yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Nah, kalau jumlah fi'liyah, nanti ada dua versi. Ada jumlah fi'liyah dengan fi'il lazim. Fi'il lazim itu fi'il yang tidak ada objeknya. Seperti berjalan, tidur, berdiri, mandi, tertawa, tersenyum. Nah, itu kan tidak ada objeknya. Ya, itu namanya fi'il lazim dalam bahasa Arab. Nah, kalau fi'il lazim nanti syarat minimalnya adalah ada fi'il dan fa'il saja, itu sudah terpenuhi syarat sebagai jumlah fi'liyah. Tidak perlu ada maf'ulnya karena memang fi'il lazim tidak ada maf'ul, tidak ada objeknya. Sedangkan kalau jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'addi itu artinya fi'il yang ada maf'ulnya, ada objeknya. Seperti melihat, melihat apa, melihat siapa. Makan, makan apa. Membaca, membaca apa. Gitu ya, itu namanya fi'il muta'addi. Fi'il yang ada objeknya. Nah, kalau fi'il yang ada objeknya berarti syarat minimalnya ada fi'il, fa'il, maf'ul. Ada fi'il, fa'il, maf'ul. Gitu ya. Ini adalah syarat susunan jumlah. Nanti dari sini kita jadi tahu kenapa syibhul jumlah itu tidak memenuhi syarat sebagai jumlah. Ya. Berikutnya mau diperhatikan bawahnya. Syibhul jumlah ada 3 macam. Ya, sebenarnya ada 3 macam syibhul jumlah. Namun untuk keperluan pembahasan konsep MMKM ini hanya diperlukan 2 saja. Ya, terutama untuk level DL1 kita ambil 2 saja untuk syibhul jumlah. 2 syibhul jumlah tersebut berupa 1 jar majrur, 2 dhorof madruf atau nyebutnya dhorof saja boleh ya. Kalau bisa madrufnya itu antum kasih tulisan dalam kurung. Ya, diberi dalam kurung madrufnya. Dalam kurung itu maksudnya ya boleh ada madrufnya, boleh tidak. Karena dhorof itu kan ada yang punya madruf, ada yang tidak punya madruf. Nah, dhorof itu baik yang ada madrufnya maupun tidak ada madrufnya, itu tetap masuk kategori syibhul jumlah.
Ya, nah, berarti sekarang kita jadi paham jar majrur itu kan memang tidak memenuhi syarat sebagai jumlah, ya, karena tidak jelas nanti mana mubtada'nya, mana khobarnya, kan begitu. Belum jelas. Begitu pula dengan dzaraf majrur. Tapi karena jar majrur dan dzaraf itu biasanya berupa rangkaian, makanya kemudian dianggap mirip dengan jumlah. Ya, mirip dengan jumlah. Gitu ya. Makanya dinamakan syibhul jumlah. Baik. Nah, ini difahami dulu. Nanti akan sangat berguna dipakai untuk pembahasan mubtada muakhar khobar muqaddam. Saya berikan dulu contoh-contoh dari syibhul jumlah, ya. Contoh syibhul jumlah berupa satu jar majrur. Jar majrur itu adalah huruf jar dan yang dimajrurkannya. Baik yang dimajrurkan itu berupa isim dhahir ya boleh, berupa dhamir ya boleh, bebas. Berupa apa saja bebas, pokoknya ada huruf jar dan yang dimajrurkan itu namanya jar majrur. Ya, contohnya fil fasli di dalam kelas. Ilal masjidi ke masjid. Nah, itu kan jar majrur. Fi itu jarnya, al fasli majrurnya. Ila itu jarnya, al masjidi majrurnya. Itu jar majrur. Contoh jar majrur yang masuknya kepada dhamir, minka darimu, itu jar majrur. Min itu adalah jarnya, dhamir ka itu sebagai majrurnya. Alaihi, ala itu huruf jarnya, dhamir ha atau hi itu adalah majrurnya. Artinya atasnya. Ini semuanya adalah masuk kategori syibhul jumlah untuk versi jar majrur. Gitu ya. Baik, bisa dipahami. Kemudian yang versi dzaraf madruf, ya. Dzaraf madruf contohnya amamal baiti. Di depan rumah. Itu ada dzaraf dan madrufnya. Madruf itu yang terkena dzaraf itu namanya madruf. Khalfas suqi, di belakang pasar ada dzaraf madruf. Indana, di sisi kami atau kami memiliki boleh, atau bersama kami juga boleh ya. Indah. Ma'ahum, bersama mereka. Itu adalah semuanya adalah dzaraf madruf. Atau dzaraf yang memang tidak ada madrufnya, misalnya amsi kemarin, al-ana sekarang, al-yauma hari ini, dan lain sebagainya. Dari dzaraf-dzaraf yang tidak ada madrufnya, itu juga boleh dimasukkan kategori syibhul jumlah. Bisa dipahami ya? Jadi pokoknya syibhul jumlah itu adalah jar majrur dan dzaraf. Ya, boleh nyebutnya dzaraf saja atau dzaraf madruf ya boleh. Tapi yang penting kita memahami bahwasanya dzaraf itu tidak semuanya ada madrufnya. Sampai di sini bisa dipahami dulu ya. Baik. Berikutnya harap diperhatikan. Setelah memahami dua macam syibhul jumlah tersebut, selanjutnya perlu diketahui kaidah asal penggunaannya. Nah, sekarang ini ceritanya kita sudah paham ya dua kategori syibhul jumlah, yaitu jar majrur dan dzaraf. Ya, dzaraf atau dzaraf madruf. Nah, setelahnya kita perlu paham bagaimana kaidah penggunaan dari syibhul jumlah itu. Halaman setelahnya moga dibuka. Nah, itu kaidah syibhul jumlah adalah secara hukum asal syibhul jumlah tidak bisa menjadi mubtada. Ini benar-benar harus dihafalkan, digarisbawahi. Benar-benar harus diketahui ini kaidah ini, sangat penting kaidah ini ya. Syibhul jumlah itu secara hukum asalnya tidak bisa menjadi mubtada. Secara simpelnya kalau tidak bisa menjadi mubtada berarti sebagai apa? Sebagai khobar. Secara simpelnya begitu. Sekali lagi, syibhul jumlah yaitu jar majrur dan dzaraf tadi, itu kan syibhul jumlah ya. Syibhul jumlah itu tidak bisa menjadi mubtada. Kalau tidak bisa menjadi mubtada, bisanya sebagai apa? Dalam konsep yang simpel
sebagai khobar. Ini diingat ya, harap diingat ini. Baik. Setelahnya saya bacakan. Dalam suatu kalimat yang sederhana, jika diketahui syibhul jumlah tidak bisa menjadi mubtada, berarti dia sebagai khobar. Ya, dalam suatu kalimat yang simpel-simpel saja dulu, yang sederhana. Kalau syibhul jumlah itu dianggap tidak bisa menjadi mubtada, berarti dia bisanya sebagai khobar. Ini berarti, selanjutnya diperhatikan, ini berarti dimanapun letak syibhul jumlah, entah di belakang atau di depan, kedudukannya tetap sebagai khobar. Nah ini ya. Jadi kalau ada syibhul jumlah, yaitu jar majrur atau dzaraf majrur, entah dia berada di depan atau berada di belakang, itu sebagai khobarnya. Tidak menjadi mubtada. Begitu ya. Baik, setelahnya. Maka bisa dipahami jika terdapat jumlah yang diawali dengan syibhul jumlah itulah hakikat dari khobar muqaddam dan mubtada'nya muakhor. Berarti sekarang kita sudah punya gambaran. Oh, terjadinya mubtada' muakhor itu gara-gara yang berada di awal kalimat berupa syibhul jumlah. Ya, gara-gara yang mengawali sebuah kalimat adalah syibhul jumlah, yaitu jar majrur. Karena jar majrur itu hanya bisa sebagai khobar. Jadi meskipun berada di awal kalimat, jar majrur dan dzaraf majrur itu tidak dikatakan sebagai mubtada, tapi dikatakan sebagai khobar, sehingga disebut khobar muqaddam. Ya, khobarnya muqaddam, nanti mubtadanya berada di belakang. Lebih jelasnya, mari kita lihat contoh. Ya, fil mithal yatabayyanul maqal. Dengan contoh maka ucapan akan jelas. Baik, harap diperhatikan contohnya. Al-mudiru fil fasli, kepala sekolah itu di dalam kelas. Ini ya, keterangan panahnya itu, perhatikan ya. Mubtada khobar yang biasa, yang normal. Al-mudiru fil fasli, ini adalah mubtada khobar yang normal. Al-mudiru sebagai mubtada, fil fasli sebagai khobar. Al-mudiru mubtadanya berada di depan, fil fasli, ya, ini adalah khobar yang berada di belakang. Ini normal, biasa. Mubtada khobar yang biasa, yang normal. Tapi kalau kita balik menjadi fil fasli al-mudiru. Mohon maaf, di situ mungkin tertulis al-mudiri ya, itu keliru. Salah ketik dari tim kami. Yang dar marfo. Fil fasli al-mudiru. Ya. Kalau ada yang keliru jangan diurek-urek gitu ya, dilingkari saja supaya kelihatan salahnya ya. Cukup dilingkari saja, jangan diurek-urek. Kita balik menjadi fil fasli al-mudiru. Di dalam kelas ada Pak Kepala Sekolah. Ya, ada kepala sekolah. Nah, inilah yang namanya mubtada muakhor khobar muqaddam. Mana khobar muqaddamnya? Fil fasli. Mana mubtada muakhornya? Al-mudiru. Nah, gitu ya. Loh, kenapa kok al-mudiru itu kok dikatakan sebagai mubtada muakhor? Kenapa fil fasli itu kok dikatakan sebagai khobar muqaddam? Padahal dia berada di awal kalimat loh. Kenapa kok fil fasli itu dikatakan sebagai khobarnya, kok bukan mubtadanya? Jawabannya apa, Firman? Kenapa fil fasli kok dikatakan sebagai khobarnya? Padahal dia berada di depan loh. Karena konsepnya mubtada muakhar khobar muqaddam. Itu karena antum sudah tahu sebelumnya, tapi seadanya antum belum tahu. Kenapa fil fasli itu padahal dia berada di depan, tapi kok nggak disebut sebagai mubtada, melainkan sebagai khobar, khobar muqaddam namanya. Apa jawabannya? Ya, baik. Saudara Priyo mungkin bisa membantu? Karena syibhul jumlah tidak bisa menjadi mubtada.
Nah, itu jawabannya firmannya. Karena syibul jumlah itu kaidahnya di atas tadi. Tadi Mas sudah saya wanti-wanti padahal ya. Ya. Karena syibul jumlah itu tidak bisa menjadi mubtada, sehingga ketika ada syibul jumlah berada di awal kalimat, itu tetap tidak bisa dikatakan sebagai mubtada, melainkan sebagai khobar. Nah, karena khobarnya berada di depan, maka istilahnya khusus, yaitu khobar muqaddam. Ya, mana mubtadanya? Al-mudiru. Karena al-mudirunya berada di belakang mubtadanya, maka diberi istilah yang lebih khusus lagi, yaitu mubtada muakhor. Paham Firman ya? Bisa dipahami ya? Nah, Nah, Ustaz. itu alasannya. Jadi kenapa fil fasli itu berada di awal kalimat, kok tidak dikatakan sebagai mubtadanya, melainkan sebagai khobar? Ya karena fil fasli itu adalah syubul jumlah. Jar majrur kan ya? Syubul jumlah. Syubul jumlah itu tidak bisa menjadi mubtada, bisanya sebagai khobar. Dalam kalimat yang sederhana ya. Nah, baik. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, untuk kategori khobarnya berupa dhorof madruf, ar-rajulu ma'ana. Ar-rajulu ma'ana. Lelaki itu bersama kami. Lelaki itu bersama kami. Ar-rajulu ma'ana ini adalah mubtada khobar yang biasa, yang normal. Mubtadanya berada di depan, khobarnya berada di belakang. Ar-rajulu itu sebagai mubtada, ma'ana itu sebagai khobar. Ya. Tapi kalau dibalik, jadilah ma'ana rojulun. Ma'ana rojulun. Artinya bersama kami ada seorang lelaki. Ya, atau bersama kami seorang lelaki. Ini adalah mubtada muakhir khobar muqaddam. Ma'ana itu adalah dhorof madruf. Dhorof madruf masuk kategori syibul jumlah. Yang namanya syibul jumlah tidak bisa menjadi mubtada, bisanya menjadi khobar. Makanya ma'ana itu meskipun mengawali sebuah jumlah, tapi tidak dikatakan sebagai mubtada, melainkan sebagai khobar. Karena posisinya berada di depan, maka diberi istilah yang lebih khusus, yaitu khobar muqaddam. Gitu ya. Kemudian rajulunnya itu sebagai mubtada karena berada di belakang, maka istilahnya juga lebih khusus lagi, yaitu mubtada muakhir. Ya, mubtada muakhir. Jadilah itu konsep khobar muqaddam, mubtada muakhir, atau mubtada muakhir, khobar muqaddam. Sampai di sini bisa dipahami ya? Baik, kita baca dulu catatannya itu. Penting ini ya. Ini sangat penting, harus diperhatikan. Kondisi mubtada muakhir merupakan salah satu musawwik. Ya, musawwik itu artinya faktor pemboleh mubtada nakiroh. Kan begini ceritanya. Dulu kita ketika belajar konsep mubtada khobar, mubtada itu kan pernah kita pelajari hukum asalnya ma'rifah. Kan begitu ya? Mubtada itu yang kemarin juga keluar di imtihannya, di antara kisi dari mubtada adalah berupa isim, ma'rifah, marfo, kan begitu ya? Berupa isim, marfo, ma'rifah. Nah, mubtada itu hukum asalnya ma'rifah. Bisa menjadi nakiroh dengan syarat-syarat tertentu. Yang syarat-syarat ini dinamakan musawwik. Musawwik itu faktor pemboleh. Nah, salah satu dari faktor pemboleh yang membolehkan mubtada nakiroh itu adalah ketika mubtada diakhirkan, yaitu mubtada muakhir. Ya, jadi kondisi mubtada muakhir itu merupakan salah satu sebab atau salah satu musawwik mubtada boleh dinakirohkan. Makanya contohnya tadi ma'ana rojulun. Nah, rojulunnya itu mubtada. Loh, kok tanwin nakiro? Iya, karena kondisinya muakhir itu salah satu faktor yang membolehkan nakiro. Ya, faktornya itu sangat banyak ya. Mubtada nakiro itu faktornya sangat banyak. Sebagian ulama ada yang mengatakan 24 ya. Ada yang mengatakan 16 dan lain sebagainya, macam-macam ya. Tapi intinya sangat banyak. Insya Allah kapan-kapan kalau sudah waktunya
kita akan mendapatkan materi itu. Baik. Sekarang yang penting difahami saja ya, satu saja musawwik yang sudah kita berikan, yaitu musawwik yang membolehkan mubtada nakirah adalah ketika mubtada itu diakhirkan. Jadi nanti kalau antum membuat kalimat-kalimat dengan tipe seperti ini, mubtadanya itu di belakang, itu justru hukum asalnya harus dinakirahkan. Justru hukum asalnya harus dinakirahkan. Ya, mubtadanya itu boleh dimakrifahkan apabila lafadznya itu mengandung makna yang kalau bahasa kita itu ikonik. Ikonik itu adalah satu-satunya, ya, tidak ada yang lain. Misalnya itu tadi, contoh yang di atas tadi, makanya contoh yang fil fasli al mudiru itu tetap saya makrifahkan. Kenapa? Karena namanya kepala sekolah itu hanya ada satu di sekolah, ya kan? Apa ada kepala sekolah itu 5 atau 10 gitu. Royoan nanti ya. Nah, gitu. Nah, kalau jumlahnya hanya ada satu, tidak ada kemungkinan yang lain, maka itu ketika mubtada berada di belakang tetap dimakrifahkan. Ya. Tapi kalau mengandung banyak kemungkinan, kalau orang Jawa bilang itu akeh tunggale, nah gitu ya, banyak lainnya, gitu ya. Maka yang seperti itu nanti justru kalau mubtada itu berada di belakang, itu harus dinakirohkan. Ya, misalnya kita membuat kalimat di dalam kelas ada murid, nah, gitu tuh nggak boleh fil fasli at-thalibu, tidak boleh. Dinakirohkan saja. Fil fasli thalibun. Gitu ya. Setelah ini antum semua akan saya minta untuk membuat contoh kalimat dengan tipe mubtada muakhar khabar muqaddam. Nanti akan saya minta untuk membaca secara random. Tapi antum semua harus membuat siap-siap. Insyaallah. Sekarang kita baca kesimpulannya dulu. Monggo diperhatikan. Kesimpulannya ya. Kesimpulan yang pertama, salah satu bentuk jumlah dengan konsep mubtada muakhar khobar muqaddam adalah jumlah yang awalnya berupa syibhul jumlah. Inilah salah satu bentuk terjadinya mubtada muakhar khobar muqaddam. Yaitu apa? Ketika yang mengawali sebuah kalimat adalah syibhul jumlah. Gitu. Kenapa kok begitu? Kenapa memangnya kalau yang mengawali sebuah jumlah itu adalah syibul jumlah kok menjadi mubtada muakhar khabar muqaddam? Karena syibul jumlah itu tidak bisa menjadi mubtada. Ya, syibul jumlah itu tidak bisa menjadi mubtada, bisanya menjadi khobar. Jadi meskipun berada di depan, ya, syibul jumlah itu tidak boleh disebut mubtada, bisanya disebut sebagai khobar. Gitu ya? Selanjutnya, ada beberapa bentuk MMKM yang lain, namun belum saatnya dibahas pada bab ini. Gitu ya. Nah, insya Allah kapan-kapan nanti kalau memungkinkan ya, kita fokus ke sini dulu. Kemudian yang kedua, sebagaimana konsep-konsep yang lain, konsep MMKM juga memiliki fungsi dan aturan. Ya, fungsinya itu, fungsi MMKM, mubtada muakhar khabar muqaddam, mendahulukan kabar atau informasi atas pihak yang diberitahukan, yaitu mubtada. Ya, jadi khobar atau informasinya dikedepankan, didahulukan. Ya, simpelnya begitu saja. Kemudian kalau aturan MMKM, ya, untuk versi yang ini ya, aturannya adalah meletakkan syibul jumlah di awal jumlah, khususnya yang sesuai pada pembahasan bab ini, ya. Yaitu dengan cara meletakkan syibul jumlah berada di awal kalimat, maka nanti otomatis menjadi mubtada muakhar khabar muqaddam. Karena syibul jumlah itu tidak bisa menjadi mubtada, bisanya menjadi khobar. Baik. Demikian ya, sudah selesai dari pembahasan mubtada muakhar khabar muqaddam. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan. Kalau tidak, sekarang monggo masing-masing membuat satu saja contoh kalimat dengan tipe mubtada muakhar khabar muqaddam. Ya, saya beri waktu 2 atau 3 menit. Monggo.
Baik, sekarang kita tunjuk ya secara random saja sebagai perwakilan. Firman, silakan Firman. Bagaimana kalimatnya? Fil fasli tabibun. Apa? Fil fasli tabibun. Fil fasli talibun. Itulah kalimat yang saya buat tadi itu Firman. Atau kok plagiat begitu gimana ya? Ya Firman. Plagiasi itu namanya. Saya belum lulus, bikin lagi ya. Bikin lagi. Saudara Diana, monggo. Diana. Berambut putih pedagang besar itu. Rambut putih apa istilah? Pripun? Berambut putih. Bahasa Arabnya. Rambut putih. Berambut putih. Oh, berambut putih. Maksudnya apa berambut putih? Yang mempunyai rambut putih. Terus mana syibul jumlahnya? 6. Salah Ustaz. Afwan. Allah Ustaz. Harus ada syibul jumlahnya ya. Boleh versi jar majrur, boleh dhorof madrur. Nah, syibul jumlahnya itu ditaruh di depan, setelah itu baru mubtada'nya. Kalau mubtada'nya itu sifatnya ya. Kalau mubtada'nya sifatnya ikonik yang hanya satu-satunya, maka tetap dimakrifahkan. Kalau mubtada'nya itu ada kemungkinan banyak yang lainnya, kalau orang Jawa bilang akeh tunggale, maka dinakirohkan. Misalnya begini, saya berikan contoh. Di langit ada matahari. Itu bahasa Arabnya fis sama'i asyamsu. Di langit ada matahari, fis sama'i asyamsu. Kenapa asyamsunya tetap dimarifahkan ya? Matahari cuma satu-satunya. Ya. Tapi kalau bintang, bintang kan banyak. Fis sama'i najmun. Di langit ada bintang. Bintangnya dinakirohkan karena bintang akeh tunggale, gitu ya. Baik. Gimana, Diana? Moga diulang lagi, mungkin. Ma'ana kabirun tajirun. Ma'ana apa? Tajirun kabirun. Tajirun kathirun lah. Tajironya banyak kok jadi mufrad begitu, bagaimana itu? Kathirun apa kabirun antum bilangnya? Kabirun. Gak usah diberi sifat, gak usah diberi sifat. Yang simpel-simpel saja dulu. Ma'ana apa tadi? Tajirun gitu saja ya. Ma'ana tajirun kabirun. Gak usah kabirun, gak usah sifat, gak apa-apa. Yang simpel saja dulu. Ma'ana tajirun, artinya apa? Bersama kami pedagang. Ya, bersama kami ada pedagang, gitu ya. Baik, insyaallah. Pakai yang lain ya, jangan yang ada di kitab, mana kan sudah ada di situ. Baik. Pak Heri, Pak Heri, silakan Pak Heri. Alal maktabi kitabun. Pripun? Alal maktabi kitabun. Bagus. Alal maktabi kitabun. Artinya apa? Di atas meja ada buku. Di atas meja ada buku, leres. J. Pak Murtaji, moga Pak Murtaji. Khalfal masjidi baitun. Khalfal masjidi baitun, artinya? Di depan masjid rumah itu. Di belakang. Khalfa di belakang. Di belakang masjid rumah. Ya, di belakang masjid ada rumah. Itu caranya terjemahannya ya. Di belakang masjid ada rumah.
Baik. Pak Asrul, monggo Pak Asrul. Al kursiyyi rajulun. Alal kursiyyi rajulun. Artinya? Di atas kursi ada laki-laki. Baik, boleh. Di atas kursi ada laki-laki. Atau alal kursiyyi kitun, boleh. Di atas kursi ada kucing, gitu ya. Baik. Pak Yoyo, silakan Pak Yoyo. Indahu sayyaratun Zaidun. Berikut. Indahu sayyaratun Zaidun. Sahidun apa? Sayyaratun apa, Pak? Sayyaratun Zaidun. Zaidun. Nggih. Apa itu sayyaratun Zaidun? Artinya apa? Mobil itu milik Zaid maksudnya. Kok jauh sekali Pak bahasanya? Mobil itu as-sayyaratu, mobil itu milik Z itu li Zaidin. Milik itu kan li, huruf jar li. Milik itu Pak nanti ditempelkan kepada pihak yang memiliki. Begitu ya caranya ya. Kalau jenengan ini mengatakan mobil itu milik Z, as-sayyaratu li Zaidin. As-sayyaratu. Cukup indahu sayyaratun sudah betul Pak. Oke, tidak usah ditambahi Zaidun. Artinya apa Pak? Indahu sayyaratun. Dia memiliki mobil. Nah, gitu ya. Oke, khair insyaallah, mabrur. Ya, luar biasa. Saudara Anas, monggo, Anas. Siap Ustaz. Alal maktabi mirwahatun. Halo? Apa artinya itu? Di atas meja ada kipas angin. Kipas, boleh ya. Tapi kalau ala itu berarti bendanya nempel ya. Berarti benar-benar di atas meja. Tapi kalau sifatnya melayang pakai fauqa. Ya, fauqal maktabi. Kipas. Iya, ini kipas ya? meja Ustaz. Alifi aja tuh ini. Boleh. Iya. Cari-cari ini. Pak Agus Lim, monggo Pak Agus Lim. Ya Ustaz. Fil masjidi al-imamu. Fil masjidi al-imamu. Artinya? Di dalam masjid ada imam. Ya, di dalam masjid imam itu atau ada imam. Di dalam masjid sang imam. Bahasanya begitu. Kenapa? Karena imamnya sudah jelas. Sang imam. Khalid yang tinggal di ruku ya Khalid ya. Di ruku Al-Insan. Thaifah. Ya Khalid. Ya. Monggo gimana kalimatnya Saudara Khalid? Fil jaibi qalamun. Fil jaibi qalamun. Boleh. Apa artinya? Di kantong saya ada pulpen. Ada pulpen. Kalau di kantong saya berarti apa bahasa Arabnya tadi? Fil jaibi li qalamin. Sebentar, fil jaibi ada alif lamnya ya. Nah, namanya kantong saya itu konsepnya idhofah. Isim diidhofahkan kepada ya mutakalim, itu konsep idhofah, nggak boleh ada alif lamnya. Jadi bukan fil jaibi tapi fi jaibi.
qalamun. Ya, fi jaibi qalamun. Di kantong saya ada pena. Kalau pakai alif lam nggak ada yang mutakalimnya, fil jaibi saja. Di dalam kantong ada pena. Begitu, baik. Siapa teman antum yang di sampingnya itu? Ahmad ya? Ahmad, ya Pak? Iya. Silakan, mana Ahmad? Kok nggak kelihatan wajahnya? Ahmad. Iya, Ahmad, bikin kalimat. Antum belajar kok nyender-nyender gitu gimana? Nah, Ustaz. Iya, betul. Fil kubi ma'un. Boleh. Fil kubi ma'un boleh. Apa artinya? Di dalam gelas ada air. Di dalam gelas ada air. Boleh, Pak Brok. Pak Bayu, monggo Pak Bayu. Fil madrasati muslimuna. Fil madrasati muslimuna. Apa artinya? Di dalam sekolah ada banyak muslim. Ya, ada orang-orang muslim. Boleh, muslimuna jama' mudzakkar salim. Satu lagi mungkin ya, Pak Anton, silakan Pak Anton. Amamal baiti sayaratun. Boleh, Masya Allah. Apa artinya Pak Anton? Di depan rumah ada mobil. Ya, khair soalnya. Gak tahu mobilnya siapa ya. Oke, seperti itu gambaran dari konsep mubtada muakhar khobar muqaddam. Ya. Untuk yang kemarin latihan berapa itu? Pelajaran 11, yang latihan 1 sudah kita baca. Ya? Jadi insya Allah pertemuan besok kita bisa langsung masuk ke pelajaran 12. Ya, bisa langsung masuk ke pelajaran 12. Karena waktunya sekarang sudah jam 9, mungkin cukup dulu. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan. Oke, Pak Budi seperti rajin bertanya Pak Budi. Monggo silakan. Ustaz, untuk seperti kata amam. Saya kira Pak Budi. Ya Firman, ya Firman. Amama baituhu atau amama baitihi Ustaz? Amama itu kan dzaraf ya, Firman ya. Nah, Ustaz. Isim kalau terkena dzaraf, i'rabnya apa, Firman? Majrur Ustaz. Ya berarti dimajrurkan. Bait. Amama baitihi. Di depan rumahnya, gitu ya. Nah, Ustaz. Iya. Sesuai aturannya saja, terkena dzaraf ya majrur gitu ya. Ada lagi monggo silakan yang perlu ditanyakan. Tanya Ustaz. Iya, monggo silakan. Mr. Anas. Kalau di depan saya berarti amami gitu Ustaz ya? Iya, amami, betul. Oh, kalau di depan saya ada bapakmu berarti amami abuka gitu Ustaz. Betul, Masya Allah. Pinteran. Oh iya. Nanya aja Ustaz. Ya Ustaz, makasih. Amami abuka, baik. Di depan saya ada bapakmu. Gitu ya. Nah, abuka itu nanti sebagai mubtada muakhar. Amami itu sebagai khobar muqaddam. Pokoknya yang masuk kategori sibul jumlah itu hukum asalnya tidak bisa menjadi mubtada. Kaidah ini harus selalu dipegang karena nanti juga berguna untuk pembahasan inna wa akhwatuha dan kana wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha dan kana wa akhwatuha nanti juga melibatkan lagi
unsur-unsur mubtada dan khobar. Jadi antum harus tahu mana mubtadanya, mana khobarnya. Ya, dan diingat bahwasanya yang namanya mubtada itu tidak datang dari syibhul jumlah. Ya, nanti akan kita buktikan pada jilid 2 tapi masih lama. Ya, jadi kaidah ini dipegang selalu. Ya, kaidah ini dipegang selalu. Namanya syibhul jumlah itu tidak bisa menjadi mubtada. Bisanya sebagai khobar. Ya, gitu ya. Karena itu akan dipakai pada aspek-aspek yang lain, bukan hanya masalah MMKM saja. Ya, saya insyaallah. Ada lagi, monggo silakan. Ustaz, Monggo. kalau kalimatnya jadi kalimat negatif, seperti ini benar nggak Ustaz? Misalnya ma indi nukud gitu. Jadi yang buat negatifnya itu ditaruh di depan gitu, Ustaz. Iya, ma itu tidak berpengaruh. Ma itu nanti la mahala lahu minal i'rab, tidak ada tempat untuk i'rab. Itu nanti tetap namanya mubtada, muakhar, khobar, muqaddam. Misalnya begini, ma indi sayyarotun, saya tidak memiliki mobil. Nanti indinya itu tetap sebagai khobar, sayyarotun sebagai mubtada, muakhar. Ma tidak berpengaruh karena dia di situ ya la mahala lahu minal i'rab. Tidak punya tempat i'rab. Dulu saya pernah saya sampaikan, kalau ada istilah la mahala lahu minal i'rab, itu maksudnya adalah apa? Kita nggak usah pusing-pusing memikirkan kedudukannya sebagai apa. Gitu ya. Itu namanya la mahala lahu minal i'rab. Jadi nggak usah kita pikirkan, ini ini sebagai apa ya kedudukannya? Sebagai mubtada, apa sebagai khobar, apa sebagai, nggak usah. Namanya la mahala lahu minal i'rab itu berarti nggak punya tempat. Dia cuma nongol saja tapi nggak punya tempat. Itu namanya la mahalla lahu minal i'rab. Begitu ya? Syukran Ustaz. Kami. Ada lagi monggo? Cukup ya? Baik, insyaallah. Mabruk. Kalau begitu kita akhiri dulu majelisnya. Insyaallah dilanjut pertemuan besok. Besok kita masuk pada pelajaran 12, insya Allah. Di pelajaran 12 nanti ada pendalaman materi-materi tentang domir ya. Jadi harap masuk ya. Iman kalau antum nggak masuk nanti ketinggalan ya. Beda rasanya belajar langsung di majelis dengan ya mengikuti dari rekaman itu beda ya. Jadi diusahakan bisa hadir. Baik, dari kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair. Allah khair Ustaz.